Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang cukup menantang dan juga pertanyaan yang baik. Jadi mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab itu? Nah, yang pertama bahwa harus kita akui di kalangan umat Islam ada dua cara menentukan awal bulan, khususnya bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ada yang menggunakan ru'yat, ada yang menggunakan hisab. Muhammadiyah menggunakan hisab. Alasannya adalah yang pertama bahwa ru'yat itu terbatas kaperannya di muka bumi, sehingga di suatu tempat sudah terru'yat, di tempat lain belum terru'yat. Ini misalnya, ini mungkin bisa ditayangkan. Nah, ini Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah. Ini ijtima akhir Zulkaidah menjelang Zulhijjah. Jadi ini kita lihat di bawah ini yang terlihat itu di benua Amerika, sedangkan di Arab Saudi tidak terlihat. Berarti nanti hari Arafahnya jatuh beda itu, karena di benua Amerika telah masuk Zulhijjah keesokan harinya, sementara di Arab Saudi belum. Jadi sehingga timbul problem Zulhijjah itu. Kalau gambar ini, nah ini gambar ini memperlihatkan yang biru ini sudah bisa terru'yat di Arab Saudi. Ini untuk Zulkaidah 433. Itu di Australia belum, di New Zealand masih di bawah ufuk. Di Indonesia ya tergantung nanti apakah hasil teropongnya terlihat atau tidak. Jadi nanti timbul problem hari Arafah. Nah, jadi bagaimana kita menyatukan jatuhnya hari Arafah sehingga umat Islam dapat mengerjakan puasa serentak di seluruh dunia? Satu-satunya jawabannya adalah pakai hisab. Itulah sebabnya Muhammadiyah menggunakan hisab. Kalau dalil-dalilnya ya sudah dijelaskan dalam berbagai dokumen Muhammadiyah. Antara lain kita menafsirkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu ilatnya adalah karena pada zaman Rasulullah hisab belum berkembang, karena itu digunakan ru'yat. Pada zaman modern ini hisab sudah sangat canggih, bisa menghitung ratusan tahun ke depan dan presisinya cukup meyakinkan. Oleh karena itu ya kita menggunakan hisab itu, dan bisa meramal tanggal secara tepat ke depan. Itu ya, antara lain. Baik, terima kasih Prof. Jadi para pemirsa sekalian, mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena memang hisab ini pada saat ini menjadi metode yang maslahatnya jauh lebih besar, begitu Ustaz. Yang kedua Ustaz, dengan adanya kriteria baru dari Mabims yang kemudian sekarang sudah dipedomani oleh Kementerian Agama, seberapa besar kemungkinan perbedaan awal Ramadan di tahun ini, Ustaz? Tahun ini kelihatannya akan berbeda awal Ramadannya. Kriteria Mabim yang terakhir itu 364 ya, itu meningkatkan ketinggian hilal. Itu semakin problem karena kita Indonesia, Asia Tenggara pada umumnya itu berada di bagian timur. Dengan semakin ditingkatkan kriteria terlihatnya hilal, maka peluang untuk terlihatnya hilal itu semakin kecil, sehingga akan selalu tertinggal. Termasuk dengan misalnya Mekah itu. Nah, yang problem nanti pasti Zulhijjah. Di Indonesia karena kriterianya diperbesar, sehingga pada bulan Zulhijjah tahun tertentu tidak terlihat, sementara
di Mekah akan terlihat itu. Nah, ini gambar yang ada di kita ini Zulhijjah 1443 ini. Jadi di Mekah sudah dimungkinkan terlihat itu. Jadi di Tabuk Arab Saudi itu 5 derajat itu. Sedangkan di Yogyakarta baru 1 derajat itu, sehingga peluang untuk terjadinya perbedaan itu sangat besar sekali. Jadi semakin ditingkatkan derajatnya, akan semakin peluang perbedaan itu menjadi lebih besar. Mestinya di bagian timur Indonesia ini ya derajatnya kecil-kecil saja itu. Tidak usah terlalu besar karena nanti susah menyatukannya. Jadi intinya bahwa Arafah itu adalah hari ibadah. Semestinya hari ibadah itu dapat dilakukan oleh umat Islam pada momen yang tepat dan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh dunia pada hari yang sama. Jadi itu baik, Ustaz. Sebabnya, jadi kemungkinannya berbeda itu sangat besar ya, Ustaz ya? Ya, semakin besar apabila kriteria itu untuk daerah timur semakin ditingkatkan atau diperbesar pula. Nah, Ustaz, kalau misalkan nanti ada perbedaan ya, dan itu tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul sangat mungkin di Ramadan kali ini. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi perbedaan penentuan awal bulan tersebut, Ustaz? Ya, masing-masing bertoleransi lah terhadap yang lain itu, karena ini masalah agama. Jadi pengamalannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak usah diperbesar itu. Jadi perlu dikembangkan rasa toleransi antara kita. Jadi saling menghormati. Jadi begitu saja itu. Jadi tidak boleh saling menyalahkan begitu ya. Saling menyalahkan itu. Mari, yang penting mari kita menghusyukkan amal ibadah kita masing-masing. Gitu. Ustaz, ada enggak Ustaz kira-kira tawaran solusi dari Muhammadiyah begitu? Karena kalau tidak salah Muhammadiyah sebenarnya termasuk yang menggagas atau mengkampanyekan kalender Islam internasional, Ustaz. Yang itu salah satunya sebenarnya untuk menghindari perbedaan seperti ini, Ustaz. Ya, solusi untuk menyatukan jatuhnya hari Arafah di seluruh dunia itu satu-satunya jalan adalah menerapkan sistem kalender Hijriah global atau internasional itu. Dan tahun 2016 umat Islam dari 60 negara itu telah menyepakatinya. Tinggal kita perlu menerapkan atau tidak. Ya, itulah solusinya. Menurut Muhammadiyah, satu-satunya solusi adalah kalender Hijriah global itu. Kalau kita bertolak pada kalender lokal, ya tidak akan pernah tercapai penyatuan jatuhnya hari Arafah. Memang ada problem di situ. Problemnya adalah bahwa kalender global itu menghendaki hisab, tidak mungkin memakai ru'yat. Itulah di situ tantangannya, itu di situ itu. Baik, kira-kira kapan Ustaz kita beranjak ke kalender internasional ini, Ustaz? Ya, ya tergantung kita semua. Jadi kita harus memahami apa manfaat kalender itu dan apakah memenuhi dasar-dasar syar'i atau tidak. Kalau itu sudah kita pahami semua, lah kenapa tidak kita amalkan? Mari kita amalkan segera. Dan dengan demikian pun kita bisa berdiplomasi keluar negeri itu juga, terutama juga terhadap Arab Saudi itu ya, kita bernegosiasi itu untuk menempatkan hari Arafah itu jatuh serentak di seluruh dunia. Maka kita mau tidak mau memakai kalender Hijriah global yang itu ya kebetulan ya harus menghendaki hisab. Jadi memang persoalannya itu di situ. Tapi mudah-mudahan kita segera dapat memahami arti pentingnya itu, karena terkait momen pelaksanaan sebuah ibadah yang penting.
Baik, terima kasih Prof. Samsul. Para pemirsa sekalian, ya asyik sekali kita ngobrol dengan Prof. Samsul terkait seputar bulan Ramadan ya. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan kembali obrolan yang menarik ini setelah pariwara berikut ini.